Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sampai pada pagi hari ini kita nikmati. Biarlah kasih setia Tuhan yang kita nikmati, yang kita rasakan. Biarlah kita saat ini mau membawa hidup ini kepada Tuhan, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan untuk kita dekat selalu dengan pribadinya. Mari kita naik pujian, manis kau dengar. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka
Haleluya. Firman-Mu mengatakan ya Tuhan, sebab dunia orang mati, orang tidak akan ingat kepada Engkau. Dunia orang mati, orang tidak akan memuji-muji Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini, jikalau Engkau masih memberikan hidup dalam kehidupan kami, selama hari ini kami masih menikmati, haleluya, nafas hidup dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa mempergunakan, itulah bisa mengagungkan Engkau, bisa mempermuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Engkau begitu, haleluya, menyayangi kehidupan kami. Haleluya, kehidupan kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Tetapi lewat kasih-Mu yang besar, Engkau mau menyelamatkan kehidupan kami. Oleh Tuhan, tubuh kami ini Tuhan yang hidup, yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau miliki. Biarlah Tuhan, ajar kami untuk dapat dipergunakan, mengagungkan, mempermuliakan pribadi Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami menyerahkan persekutuan pagi ini dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Engkau hadir dan memberkati Tuhan persekutuan pagi hari ini. Engkau memakai kami semua yang Kau percayakan untuk melayani Engkau. Baik ambil bagian dalam pujian, sampai hamba-Mu yang Kau percayakan dalam memberitakan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan dari segala dosa, kekurangan, cacat celah di hadapan Engkau. Perdamaikan kuasa darah-Mu Tuhan, dan urapi kami, lengkapi hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian Tuhan Allah hadir di sini. Di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkat-Nya dirasakan semua, mari masyurkan kebesaran-Nya. Allah yang Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkat-Nya dirasakan semua, mari masyurkan kebesaran-Nya. Allah yang perkasa, haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkat-Nya dirasakan semua, mari masyurkan kebesaran-Nya. Allah yang perkasa, haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkat-Nya dirasakan semua, mari masyurkan kebesaran-Nya. Allah yang mari masyurkan,
Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, umatnya yang memuji Dia. 1, 2 orang, 2, 3 orang berkumpul sehati, memanggil, memuji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan Allah hadir. Demikian juga pagi hari ini kita yang datang bersekutu di dalam Tuhan. Lewat kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Dia akan memberikan yang baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita naik pujian bersorak-sorai. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, jiwaku membumbung. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Haleluya. Sebab besar kasih-Nya kepada kita. Haleluya, inilah yang senantiasa menjadi dasar kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Karena kebaikan-Nya yang tidak terukur dalam kehidupan kita. Kita naik pujian, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, dan pekerjaan firman Tuhan serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Namanya
doa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, yang oleh karena kasih dan rahmat Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk datang bersekutu dengan pribadi-Mu pada pagi hari ini, untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu, dan teristimewa kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu ini, kami belajar untuk mendengar dan menurutinya Tuhan, supaya hidup kami berbahagia, supaya kami boleh melihat dan mengalami kuasa firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kami untuk mengadakan mujizat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami dalam kami mendengar dan menerima firman-Mu, kuduskan hidup kami dengan darah-Mu, dan biarlah kuasa urapan Roh Kudus turun menaungi kami, menolong menyertai kami di dalam kami mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam meneruskan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Ampuni dari segala dosa, kekurangan, kelemahan. Dan pakai hidup ini menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Mula pertama saya ucapkan Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun kehidupan umat Tuhan boleh menyaksikan siaran ini dan boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, dan teristimewa kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita di dalam kita mendengar dan menerima firman. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan bertemakan yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Kita membaca dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-18. Surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18, dan nanti akan dibantu pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Joko Slamet. Suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengar bersama, yaitu di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ini, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu artinya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kondisi apapun yang kita alami, baik ataupun tidak, maka dalam Alkitab firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengucap syukur. Mengapa? Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi ini mengucap syukur dalam segala hal ini bukan kehendak manusia, tetapi mengucap syukur dalam segala hal ini merupakan kehendak dari Allah, kehendak dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu menghendaki kehidupan kita sebagai umatnya ini bisa mengucap syukur dalam segala hal. Artinya mengucap syukur dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, baik ataupun tidak, senang ataupun duka cita, bahagia ataupun dalam keadaan sedih dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengucap syukur. Apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur itu artinya kita dapat menerima
segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita saling mempersalahkan satu dengan lainnya, terlebih mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya dapat menerima segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita tanpa kita bersungut-sungut, mengeluh, tanpa kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Ya, contoh kita akan baca dalam kitab Ayub, bagaimana Ayub alami pencobaan, tetapi dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang dia hadapi. Kita baca dalam kitab Ayub, pasal yang pertama. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-16 mulai sampai dengan ayat 22. Kitab Ayub pasal pertama ayat 16 sampai 22. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini diceritakan bagaimana dalam waktu 1 hari Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa dalam kehidupannya, yaitu bagaimana harta kekayaannya, yaitu hewan ternak yang dia miliki begitu banyak, hanya dalam waktu 1 hari habis, ya, dirampas, dirampok, ya, oleh orang-orang Kasdim dikatakan tadi. Dan juga dalam 1 hari itu juga anak-anak Ayub, baik laki-laki maupun perempuan, semua mengalami kematian. Jadi ini pencobaan yang dialami oleh Ayub hanya dalam kurun waktu 1 hari. Harta kekayaan, harta ternak, hewan ternak yang dimiliki semua habis, dan anak-anak semuanya mati. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat ini? Di dalam ayat 20-22, sekalipun Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa, Ayub tidak bersalah. Ya, dia tidak menuduh Allah, dia tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut dalam hidupnya. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tetapi Ayub juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apa buktinya Ayub bisa mengucap syukur? Di dalam ayat 21 Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam pencobaan yang begitu hebat terjadi, Ayub dapat memuji Tuhan. Ayub dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bisa menerima segala keadaan yang terjadi dalam kehidupannya itu. Nah, inilah menunjukkan bahwa mengucap syukur itu artinya dapat menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya.
tanpa dia bersungut-sungut atau mengeluh, tanpa dia menyalahkan siapapun, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi kondisi yang terjadi, bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah kehidupan yang dapat mengucap syukur dalam segala hal, seperti contohnya kehidupan Ayub. Dan Tuhan menghendaki kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada pagi hari ini juga dapat mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun yang Tuhan izinkan kita alami, ya. Sebab dalam perjalanan hidup di dunia ini tidak selalu kita menikmati segala yang baik. Ada saatnya Tuhan izinkan kita berada dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Dalam Alkitab itu digambarkan ada saatnya Tuhan membawa kita berjalan di atas gunung, tetapi ada saatnya Tuhan bawa kita berjalan di dalam lembah. Kalau kita berjalan di atas gunung, kita akan menikmati segala keindahan. Kita akan menikmati segala kebaikan. Tetapi saat kita berjalan di dalam lembah, maka Alkitab katakan di dalam lembah itu kita merasakan lembah kesukaran, lembah air mata, lembah duka cita, lembah kekelaman dan lain sebagainya. Dan itulah yang Tuhan izinkan kita jalani dalam hidup di dunia. Ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di bawah. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya saat kita dalam keadaan di atas, dalam keadaan yang baik, yang sehat, diberkati, tetapi juga dalam keadaan di bawah, bagaikan berada di dalam lembah, menghadapi kesukaran, kesulitan, baik ekonomi, baik pekerjaan, dalam nikah, keluarga, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk bisa mengucap syukur. Artinya belajar untuk bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup. Tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita menyalahkan satu dengan yang lain, terlebih menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub. Ayub tidak melakukan kesalahan sedikit pun saat Ayub menghadapi pencobaan dalam hidupnya. Dia bisa menerima, dan kita tahu pada akhirnya apa yang dialami oleh Ayub. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan mengangkat kehidupan Ayub. Nah, demikian pula dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan dalam hidup kita ini, pada saatnya nanti Tuhan akan angkat. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan tidak akan biarkan tinggalkan kita seorang diri. Sebab itu bukan janji Tuhan. Dalam suratan Ibrani pasal yang ke-13, Tuhan berkata bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita seorang diri. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, pada saatnya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan biarkan kita sendirian. Coba kita baca dalam surat Yakobus pasal yang ke-5. Surat Yakobus pasal yang ke-5, kita lihat apa yang dialami oleh kehidupan Ayub ini. Surat Yakobus pasal yang ke-5, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Suratan Yakobus pasal yang ke-5 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, terima kasih. Ini kita tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan bagi kehidupan Ayub. Sekalipun diawali dengan pencobaan, diawali dengan penderitaan, kesusahan dalam hidup Ayub, tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub karena Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan tidak akan biarkan umatnya terus menderita. Tuhan tidak akan biarkan umatnya terus mengalami kesusahan dalam hidupnya. Ya, sama seperti kalau kita nonton sebuah
film atau sinetron. Dalam cerita film atau sinetron itu pasti diawali dengan banyaknya konflik, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi pada ujungnya, pada akhir cerita film itu, semua berakhir bahagia. Ya, semua berakhir dengan bahagia. Dan itu juga perjalanan hidup kita manusia. Perjalanan hidup manusia di dunia ini memang disertai dengan banyaknya persoalan, masalah, duka cita, kesukaran, kesulitan. Tetapi pada akhirnya semua akan mendatangkan kebaikan dalam hidup. Semua nanti Tuhan akan tolong. Asalkan kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan apa kehendak Tuhan pagi hari ini? Yaitu kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita bersungut-sungut, mengeluh. Tanpa kita menyalahkan siapapun. Terlebih menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan kita seringkali menyalahkan Tuhan. Jangan juga menyalahkan siapapun dalam hidup kita. Ya, karena saling menyalahkan itu tidak baik, justru mendatangkan hukuman dalam hidup kita. Kita baca dalam surat Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Jangan kita bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mengeluh, mengomel, dan saling mempersalahkan. Supaya apa? Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, supaya kita jangan dihukum. Jadi kehidupan yang selalu bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, saling menyalahkan satu dengan lainnya, pada akhirnya hidupnya tidak akan bahagia, justru akan mengalami hukuman. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Hakim di sini ditulis dengan huruf H besar, yaitulah pribadi Tuhan sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili setiap kehidupan manusia sesuai dengan perbuatannya. Oleh sebab itu mari jangan kita selalu bersungut mengomel dan saling menyalahkan. Belajar untuk kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, dan itulah mengucap syukur. Mengucap syukur itu bisa menerima segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Tidak menyalahkan satu dengan lainnya, tidak bersungut-sungut, tidak mengomel, tidak mengeluh. Ya. Dan ini satu pelajaran yang berharga buat kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, supaya kita bisa belajar mengucap syukur. Nah, contoh dalam Alkitab itulah Yesus. Ya. Saat itu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Secara manusia memandang 5 roti dan 2 ekor ikan ini terlalu sedikit. Tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Ya, murid-murid Yesus waktu itu, Filipus, Andreas, menganggap bahwa 5 roti 2 ikan ini tidak cukup. Ya, untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, yaitu berjumlah 5.000 orang ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengucap syukur. Saat Yesus mengucap syukur, maka 5 roti dan 2 ikan ini mengalami satu mujizat, terjadi kelimpahan. Sehingga orang banyak bisa makan roti dan ikan ini sampai kenyang. Bahkan ada sisanya, ada lebihnya, yaitu 12 keranjang penuh. Ini mujizat yang terjadi di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah keterbatasan. Hanya 5 roti 2 ikan itu kurang, terbatas. Tetapi saat Yesus mengucap syukur, terjadi mujizat, terjadi kelimpahan. Semua orang bisa makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 keranjang penuh. Nah, demikian pula dalam hidup kita. Mungkin kita diizinkan Tuhan dalam hidup mengalami keterbatasan, kekurangan. Ya, mungkin uang terbatas, makanan terbatas, dan segala sesuatu terbatas, bahkan mungkin kurang, tidak cukup.
Tetapi kalau kita bisa mengucap syukur, kita bisa menerima segala kekurangan itu, segala keterbatasan yang kita alami dalam hidup, kita bisa terima dengan mengucap syukur tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita menyalahkan. Maka nanti Tuhan akan kerjakan mujizat, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan melimpahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memberkati kita dengan melimpah. Bagaikan 5 roti 2 ikan itu menjadi limpah untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang. Mungkin buat kita tidak cukup. Pendapatan kita, penghasilan kita, gaji kita terlalu kecil. Tidak cukup untuk memenuhi keluarga. Lalu kita bersungut-sungut, kita mengeluh. Bahkan kita menyalahkan pimpinan di tempat kita bekerja. Kita menyalahkan situasi kondisi yang menyebabkan penghasilan kita merosot kecil. Nah, hal ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur dalam arti kita bisa menerima segala sesuatu walaupun serba sedikit, serba kurang, tidak cukup. Kalau kita bisa mengucap syukur, nanti Tuhan cukupkan, bahkan melimpah. Ya, Tuhan sendiri yang akan kerjakan dalam hidup karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan rezeki, Tuhan yang akan memberkati kita sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang terpenting adalah kita mengucap syukur. Coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 kita baca mulai. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Lalu membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Teruskan. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, puji Tuhan. Di sini terjadi mujizat. Bagaimana roti dan ikan yang hanya berjumlah 5 roti dan 2 ikan ini yang dikatakan Andreas tidak cukup untuk memberi makan orang banyak. Tetapi saat Yesus mengucap syukur, terjadi mujizat. Terjadi kelimpahan. Semua orang bisa makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Nah, inilah menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup menyediakan segala perkara yang kita perlukan. Menurut kita tidak cukup, tetapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa cukupkan bahkan melimpah. Asalkan apa? Kita mengucap syukur. Di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan yang kita hadapi dalam hidup, mari kita belajar mengucap syukur saja. Kita menerima semua itu dengan rela hati, dengan sukacita. Ya, tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh,
tanpa kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Kita terima semuanya itu, sekalipun mungkin sedikit, kurang, tidak cukup, terima saja dengan sukacita dalam hati kita. Dan nanti Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat dalam hidup. Mari kita belajar dalam hidup kita di hari-hari akhir ini, untuk kita bisa hidup sebagai orang yang bijaksana. Orang bijaksana salah satu cirinya adalah tahu mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang terjadi dalam hidupnya. Sebagai ayat terakhir, kita akan baca dalam surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima, ayat 15. Dan nanti kita lompat setelah itu pembacaan di dalam ayat yang ke-20. Surat Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan loncat ayat 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Iya. Janganlah seperti orang bebal. Jangan kita hidup seperti orang bebal, tetapi hidup seperti siapa? Tetapi seperti orang arif. Tetapi hiduplah seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana. Nah, bagaimana orang yang bijaksana itu hidupnya? Ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Belajar kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Terus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih, puji Tuhan. Inilah kehidupan yang bijaksana. Orang yang arif atau orang yang bijaksana, salah satu cirinya dia dapat mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan dia alami dalam hidup. Mungkin kita menghadapi sakit, mungkin kita menghadapi banyak persoalan, kesukaran dalam hidup. Bahkan mungkin kita menghadapi kekurangan, keterbatasan dalam perekonomian, dalam keuangan dan lain sebagainya. Mengucap syukurlah. Terimalah semua itu dengan senang hati, dengan sukacita. Tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Belajar terima. Dan nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan bekerja untuk memberkati, untuk mencukupkan dan melimpahkan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sambil saya ajak kita nyanyikan pujian yang berjudul Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar
di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kami untuk mengucap syukur kepada Engkau dalam segala hal. Sebab itulah yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Sebagai kehidupan orang-orang yang arif atau orang-orang yang bijaksana Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur bukan pada saat kami menikmati yang baik Tuhan. Tetapi juga menghadapi saat-saat kami diperhadapkan kepada keadaan-keadaan yang tidak baik. Yang sukar, yang sulit menghadapi tantangan, rintangan. Engkau mengajar kami tetap mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak kali kehidupan kami hanya mau menerima yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi saat kami diperhadapkan kepada keadaan-keadaan yang tidak baik, seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami mengomel, seringkali kami menyalahkan manusia, bahkan menyalahkan pribadi Engkau dalam kehidupan kami. Merasa diperhadapkan kepada ketidakadilan dalam hidup ini. Namun firman-Mu pagi hari ini Tuhan, haleluya, Engkau sudah nyatakan apa yang menjadi kehendak Engkau. Untuk bisa di dalam segala hal, dalam segala apapun yang kami hadapi, alami, Engkau mengajar kami tetap mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Dan ada janji Tuhan lewat kami mengucap syukur kepada Engkau. Di situ Tuhan, Engkau sanggup berkuasa untuk melimpahkan kuasa dan mujizat-Nya dalam kehidupan kami. Seperti Ayub Tuhan, yang Engkau pulihkan dari keadaannya Tuhan. Demikian juga 5 roti dan 2 ikan. Secara akal manusia tidak cukup untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi lewat ucapan syukur yang Engkau kerjakan Tuhan, sanggup bahkan melimpah Tuhan. Demikian juga Tuhan, ajar kami lewat firman yang kami dengar untuk bisa mempraktekkan, melakukan firman-Mu Tuhan, yaitu mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, sucikan hidup kami. Jikalau banyak kali kami sudah bersungut-sungut, kami mengomel karena kami tidak mengerti kehendak Engkau. Tuhan ampuni, sucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan dimanapun umat-Mu yang boleh mengikuti siaran ini, persekutuan pagi ini Tuhan, baik secara langsung maupun tunda, biarlah berkat firman-Mu juga Tuhan, boleh mereka alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Taruhkan firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar firman-Mu iya dan amin menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengakhiri persekutuan pagi hari ini Tuhan. Terlebih dahulu kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan, yang kiranya di tengah-tengah keadaan bangsa kami menghadapi segala kesukaran-kesukaran dalam perekonomian, berikan hikmat-Mu Tuhan kepada pemimpin bangsa kami. Haleluya, untuk boleh memimpin dengan hikmat yang daripada Engkau. Berkati juga PRRI, serta karyawan yang sudah memberikan tempat waktu kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan dimanapun umat-Mu berada yang boleh mendengarkan siaran ini, Engkau juga memberkati mereka semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini. Haleluya. Amin.